Ketika itu Nabi Isa putra Maryam memberikan kabar gembira kepada al-Yahud Bani Israel. Sesungguhnya aku telah datang diutuskan Allah dengan membawa Taurat untuk kalian. Ingat kalimat ini. Ajaran Nabi Isa ini hanya berlaku untuk untuk Bani Israel. Karena ajaran itu tidak berkembang kemana-mana. Hanya di Syam dan keluar sekitar Antioquia saja. Kenapa? Karena kalau kita tahu, Waraqah bin Nawfal sebelum datangnya Rasulullah, dia memeluk ajaran yaitu Nabi Isa. Mengaku la ilaha illallah, Isa Rasulullah dengan ada Taurat Injil itu. Tapi dia tidak berdakwah. Dia hanya untuk dia sendiri. Sampai kedatangan Nabi Sallam, barulah Khadijah membawanya bahwa inilah adalah utusan Allah yang telah dijanjikan di dalam Taurat dan Injil dalam kitab sebelumnya. Maka ikhwatul iman. Dan aku memberikan kalian kabar gembira akan datang seorang rasul yang namanya Ahmad. Membawa kabar gembira. Begitu datang Rasulullah SAW, mereka mengatakan ini adalah sihir yang jelas. Jadi dia katakan bahwa Nabi SAW ini adalah sihir. Adalah yaitu dukun, macam-macam. Yang kita tahu di dalam Al-Quran yang mereka mencerca Nabi kita SAW. Maka ini ikhwatul iman. Berdakwah Nabi Ibrahim alaihissalam biisyarah akhi Isa. Maka kalau kita lihat ikhwatul iman di dalam surat yaitu Ali Imran 164. Maka Allah Ta'ala laqad manna Allah 'alal mu'minina idz ba'atsa rasulan min anfusihim yatlu alai ayati. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada orang yang beriman. Nikmat kepada orang yang beriman ketika Allah mengutuskan Rasulullah dari golongan mereka. Dari jinsum, dari asal usul dari mereka. Keluarga mereka, bangsa, dan bahasa. Penting itu ikhwatul iman. Ketika Ja'far diperintahkan Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib, pergi ke negeri Habasyah, menghadapi Raja Najasyi, Ja'far menyatakan, wahai Najasyi, kami ini dulu kaum barbara. Segala apa kami lakukan, semua rusak. Mau infrastruktur, ekonomi, hukum, semua. Yang kuat itu menang. Dan kami memutuskan tali silaturahmi. Dan bukan itu saja. Kami menyembah 360 berhala. Nah, tambah S bagusnya, berhalis. Nah, 360 berhala kami sembah. Dan tidak ada baiknya. Kami orang kejam. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW dari golongan kami, dia mengajak kami menyembah Tuhan yang Esa. Allah yang Esa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ikhwatul iman, mari dengan adanya maulid Nabi ini, kita contohkan kepada umat manusia ini bahwa kita adalah umat yang terbaik. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah. Kita melakukan sesuatu yang diridha oleh Allah SWT. Agar umat ini bisa masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Kalau kita mencontohkan sesuatu yang tidak baik, mereka akan tidak mau masuk agama Islam. Dan justru mereka akan lari. Dan yang rugi adalah kita nanti ikhwatul iman di hadapan Allah di hari kiamat. Kenapa? Karena kita mencontohkan sesuatu yang tidak baik di dalam agama Islam ini. Mudah-mudahan dengan adanya maulid Nabi ini kita memperingati dan kita ambil sunnah beliau. Kita hidupkan sunnah beliau. Dan mari kembali kita membaca Al-Quran dengan menghidupkan sunnah beliau. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita dan untuk lingkungan kita, untuk muslim-muslimat dimanapun berada